Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat UT, kita bertemu lagi. Perkenalkan, nama saya Nur Lailiana Hidayati dengan NIM 858181822, Prodi PG PAUD. Jelaskan tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan penting dalam memperkuat fondasi ilmu pendidikan melalui pengawasan kritis terhadap eksistensi, keilmiahan, dan nilainya. Hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan bermakna memperkaya keduanya secara saling melengkapi. Pembahasan yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu mengawasi ilmu pendidikan dengan menanya: 1. Apa hakikat pendidikan dan manusia, termasuk ontologi? Yang kedua, bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, termasuk epistemologi. Yang ketiga, untuk apa ilmu pendidikan dipakai, termasuk aksiologi. Dengan itu, filsafat ilmu menjaga keilmiahan, rasional, kritis, bermetode, nilai etika, keadilan, dan eksistensi ilmu pendidikan agar tidak sekedar teknis atau alat kekuasaan. Pembahasan yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai akan menghasilkan praktik pendidikan yang tidak hanya fokus pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan pemikiran kritis. Hal ini memperkuat filsafat ilmu karena 1. Mendorong refleksi terhadap tujuan pendidikan. 2. Mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori dan praktik pendidikan. 3. Menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh, intelektual dan moral, sehingga pendidikan menjadi ruang aktualisasi dari konsep-konsep filsafat ilmu. Pembahasan yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan. Yang pertama, ontologi, menganalisis hakikat masalah, misalnya apa itu belajar. Yang kedua, epistemologi, mengkaji cara memperoleh solusi, metode pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, aksiologi, menilai dampak dan nilai dari solusi tersebut, apakah bermanfaat dan etis. Pembahasan yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Contoh penerapan dapat dilihat dalam yang pertama, kebijakan kurikulum. Penyusunan kurikulum mempertimbangkan nilai, termasuk aksiologi, isi materi, termasuk ontologi, dan cara penyampaian, termasuk epistemologi. Yang kedua, proses pembelajaran. Guru memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologis dan bernilai bagi perkembangan siswa. Yang ketiga, penilaian pendidikan. Evaluasi tidak hanya mengukur kognitif, tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai bagian dari nilai pendidikan.
Kesimpulan dari beberapa pembahasan tadi, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan sebagai dasar berpikir kritis, alat analisis, serta penentu arah dan nilai pendidikan agar lebih bermakna, ilmiah, dan bermanfaat bagi kehidupan.